Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita. Ini halako yang kedua. Dari tadi kita habis makan, sekarang kita ngopi. Ada yang pernah merasakan kuliah di luar negeri selain di Madinah? Saya Mesir. Mesir. Gimana menurut antum sistem perkuliahan di Mesir? Mesir tuh kayak zaman tahun kapan gitu ya. Kalau Madinah, ini yang saya lihat ya, kita itu bagus sistemnya, terstruktur, terprogram. Tapi untuk S1 itu rata-rata kita itu tidak punya kebebasan untuk menulis, kecuali kita menulis opini sendiri yang kita publish di negara kita. Artinya untuk jurnal, terus kemudian artikel-artikel yang kita sebarkan di Jamiah Islamiyah itu sangat strict gitu. Artinya bahkan yang S2 pun kalau mereka lulus, misalkan lulus S2 tuh kan ada tuh ma'atibah tuh. Nah ada juga yang nggak ada tibaah kan, artinya ada yang direkomendasikan untuk dicetak, ada yang tidak direkomendasikan untuk dicetak. Padahal yang kita lihat nih kalau di luar negeri itu biasanya ada Open Journal System atau OJS yang menyiapkan di situ khusus untuk orang-orang yang lulus. Artinya seperti di Indonesia, hampir semua kampus di Indonesia itu menyediakan tempat untuk tesisnya atau skripsinya atau desertasinya untuk bisa dipublish. Artinya selama Anda mahasiswa kampus, Anda bisa mensitasi tulisan tersebut gitu. Nah, sedang kita di Madinah itu kita tidak ada yang seperti itu. Yang Anda tahu ya. Nggak tahu kalau sekarang itu 2013 terakhir. Kalau di Al Azhar tuh kalau masalah kayak publish kayak gitu banyak juga, misalnya kayak senior. Saya punya senior yang kan dulu kuliah Lugo Harbi. Jadi tuh biasanya dia ngasih puisi-puisi, misalnya kayak puisinya Sapardi kayak gitu. Itu dia ntar diterjemahin, habis itu ntar dimuat kayak di koran. Terus kalau nggak pernah dia juga nerjemahin. Tapi itu apakah dari kampus atau organisasi atau pribadi sih kayaknya. Pribadi. Rata-rata pribadi. Biasanya nulis tentang apa terus. Dulu juga sempet kayak saya juga pernah nerjemahin kayak berita di Yaum Sabi kalau nggak salah. Yaum Sabi di kayak koran gitu di Mesir, ntar dimuat di Hidayatullah kayak gitu. Kayak gitu tuh banyak soalnya kan kita kayak setiap kan ada kekeluargaan. Biasanya tuh aktifnya tuh rata-rata tuh di keluargaan. Kalau di Al Azhar sendiri tuh hampir nggak ada organisasi yang, mungkin nggak tahu ya, kayaknya nggak ada organisasi yang orang Indonesia tuh ikut gitu di situ. Jarang. Soalnya mungkin ininya tuh di keluargaan itu yang Jawa Tengah, yang Jawa Timur, Kalimantan, yang kayak gitu biasanya. konsuliat. Biasanya ya aktifnya di situ. Ntar kalau misalnya ada apa-apa ke situ. Cuma yang satu hal yang saya apresiasikan dari Al Azhar dan Madinah itu adalah ketika pendidikan itu adalah memang benar-benar disediakan untuk kita. Artinya pendidikan itu adalah sesuatu yang wajib, yang harus dimiliki oleh setiap umat kita, setiap apapun, setiap personal maupun mau siapa dia, pendidikan adalah gratis untuk Anda gitu. Berbeda dengan di Indonesia. Terkait masalah kos sekarang, ada nggak di Indonesia yang gratis? Ada. Saya bilang nggak ada. Satu, Lipia, cabang Saudi ya. Cabang Saudi Lipia itu gratis dan ijazahnya juga langsung diterbitkan dari Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud yang di Riyadh. Terus kemudian yang kedua adalah kalau pernah dengar dulu AMCF, Anda bekerja di situ hampir 3 tahun, itu kita juga menggratiskan tuition fee. Artinya itu program kerjasama kita dengan Muhammadiyah, dan ada 5.000 mahasiswa zaman dulu juga itu mereka sekolah atau kuliah gratis. Apa hasil? Nah, jadi di Indonesia itu ada yang dari beasiswa dari pemerintah yang disediakan. Artinya pemerintah menyediakan beasiswa tapi hanya untuk yang memiliki potensi untuk mendapatkan beasiswa itu. Artinya tidak semua orang dong gitu loh. Berbeda dengan sistem pendidikan di negara ini, di Saudi, di mana semua orang secara krusial pendidikan itu adalah kebutuhan umat dan memang semua orang bisa kuliah gitu loh. S1, S2, S3 dan Masya Allah kampusnya juga 5 kampus ternama masuk 300 kampus terbaik di internasional. Itu sangat luar biasa. Ya, Al Azhar juga sama. Al Azhar kuliah gratis, cuman untuk penghidupan kan kita masing-masing ya sendiri di sana, tidak di Gak gratis banget. Aslinya tuh itu kayak kita tuh bayar rusum per tahun tuh emang nggak mahal, cuma 100 berapa gitu. Tapi tetap bayar. Jadi kita setiap tahun tuh kayak tajdid kayak gitu, bayar rusum itu tetap bayar. Cuma memang ada beberapa yang dikasih beasiswa dari Azhar tuh.
dia kayak ada asrama namanya Buus. Nanti itu cuma berapa orang doang. Oke. Buat Anda pernah masuk sekali. Iya. Sorry 2 kali Anda masuk Buat. Itu biasanya beberapa orang doang yang dapat itu. Dan dibandingin mahasiswa yang ribuan itu kayak itu cuma berapa persennya doang. Pendidikan di Indonesia sekarang tuh jadi ladang bisnis kayak gitu. Ada beberapa pendidikan Indonesia yang memang mahal. Tidak ada ya, maksudnya sangat banyak. Dan ini memang terkait dengan kesejahteraan pengajar. Dan kenapa tidak gitu, artinya sudah saatnya saya tidak melihat kiblat seperti di negara Arab atau kiblat ke Amerika, cuman di sini kita melihat pasokan dari pemerintah untuk penggajian guru itu masih sangat minim, sehingga tuition fee itu harus dibayarkan oleh mahasiswa untuk membantu dosen penghidupannya gitu. Karena kalau begitu ya kualitas pendidikan sendiri tidak akan bagus, karena dari pengajar sendiri mereka tidak merasa puas untuk mengajar. Dan itu yang kita lihat kayak di Amerika dan negara-negara barat. Nah, itu untuk menggaji guru ada solusinya di sini adalah dengan sistem scholarship. Jadi sistem scholarship itu bisa membantu memberikan penghasilan standar yang terbaik untuk pengajar. Nah, itu makanya kita melihat kampus-kampus di Eropa, di Amerika, atau nggak usah jauh-jauh, di Singapura, Malaysia aja mereka dari situ bisa istilahnya tutup lubang gitu loh untuk kesejahteraan guru. Lagi-lagi kenapa mahal? Kalau menurut saya memang pendidikan harus berbayar, tapi tidak semua gimana ya? Kalau menurut saya sih solusinya ke pemerintah ya. Kalau bisa kita istilahnya sekarang berapa sih uang dari negara untuk beasiswa, artinya uang negara dari pajak. Dan pajak itu kan untuk dibayarkan untuk beasiswa tuh ke luar negeri. Sehingga bila orang Indonesia punya potensi bagus untuk kuliah di luar negeri, mereka mendapatkan beasiswa itu dan dibayarkan oleh pemerintah full LPDP. Nah, gimana kalau dana LPDP ini kita masukkan ke kampus-kampus gitu loh, terutama kampus nasional yang di situ milik universitasnya adalah nasional gitu, milik pemerintah gitu loh. Ketika Bu Sri Mulyani ketemu dengan Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim, itu jelas Bu Sri bilang uang kita banyak loh gitu. Uang kita banyak loh. Kemana nih mahasiswanya kurang yang keluar negeri gitu loh. Mahasiswanya kurang keluar negeri. Nah, itu uang itu bisa diputar lagi karena itu uang rakyat, balikin lagi untuk rakyat gitu, terutama untuk pengajar-pengajar. Artinya sektor pendidikan lagi-lagi mendapatkan istilahnya subsidi dari pemerintah dengan yang cukup baik dan sustainable. Artinya tidak sekali bayar tapi juga berkesinambungan untuk besar loh, uangnya besar banget. Yang notabene pendidikan sekolah-sekolah mereka terlalu bergantung dengan uang yang diberikan dari orang tua, sehingga mereka tidak punya kemandirian lagi, tidak bisa berdikari lagi untuk mengatur nizam sekolah mereka sendiri. Gitu. Jadi sebelumnya kita berbicara tentang kampus ya, sekarang ketika kita bicara dengan sekolah-sekolahan, terutama sekolah-sekolahan yang swasta yang ada di Indonesia, ya swasta, itu biayanya sangat besar dan dengan ekspektasi yang sangat bagus juga gitu kan. Tapi ketika keluar, kalau saya melihat ekspektasi tidak seberapa dibandingkan dengan pesantren-pesantren yang zaman dulu udah kita sebutin aja kayak Al-Amin, Gontor dan beberapa pesantren yang lainnya. Super murah. Saya ingat waktu kuliah sekolah zaman dulu cuma bayar 150.000 untuk 1 bulan full zaman dulu ya. Nah, solusinya satu, kita bisa menjadikan usaha-usaha untuk membantu pembayaran ke pengajar. Adapun untuk bangunan, mungkin kita bisa membuka sebuah proyek di mana orang bisa membantu untuk kita membebaskan tanah, bangunan segala macam, tapi untuk lebih sustainable, berkelanjutan ke guru-gurunya ini paling enak itu maksudnya tuition fee yang dimahalin bukan, kita buka unit usaha yang banyak. Unit usaha yang banyak. Kita berkaca dari satu nih, Bang Roji. Kita bingung kan mau bayar dari mana, mereka bayar orang-orang sebegitu banyaknya manusia. Bahkan sempat di-ban oleh Inggris, tidak diakui sebagai bank. Tapi mereka bisa dengan unit-unit usaha seperti kurban, terus kemudian seperti banyak masyru', banyak yang project-project yang bisa kita buat untuk bisa membayarkan secara sustainable, membayarkan gaji-gaji pengajar. Yang saya lihat begitu yang lebih gampang. Cuma sekarang siapa yang megang sekolah itu, yang kalau menurut saya sih kalau yang megang sekolah itu lebih wise, karena betapa banyak sekarang orang-orang memilih sekolah swasta, terutama sekolah salaf misalkan. Mereka menginginkan sesuatu, mereka menginginkan tidak hanya bisa berbahasa Arab dan memahami agama, tapi
berislam dengan cara yang benar gitu dan bisa menjadikan agent-agent ulama di masa depan gitu kan. Kebanyakan sekolah-sekolah yang ya dalam tanda kutip mahal ini mereka berorientasi hanya kepada akademis, sedangkan output dari santri-santrinya sendiri tidak terlalu memerhatikan ke bagian karakter buildingnya. Nah kebanyakan karena saya sendiri juga lulusan sekolah yang notabene seperti itu, jadi ya saya melihat lulusan sekolah itu ya hanya mementingkan akademis, mementingkan ijazah, yang penting nilainya bagus, yang penting masuk kuliah yang favorit. Tapi mereka keluar dari sana skillnya bisa dibilang minim, ya karakternya minim. Gitu. Kalau yang saya lihat ya, kita bersyukur menjadi orang Indonesia, tidak berbahasa Inggris, tidak berharap menjadi bahasa Indonesia. Kita bersyukur menjadi orang Indonesia yang memiliki karakter khusus, orang Indonesia yang unik, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Itu satu, kita udah punya karakter. Yang kedua, kita menginginkan dari sekolah-sekolahan yang menjadikan, maksudnya berkarakter itu juga bisa mengajarkan sesuatu yang menjadikan takut kita kepada agama gitu. Artinya bisa bersifat insaf ya, artinya tarhib itu perlu dalam apa istilahnya dalam sekolah. Di sisi lain juga skill itu memang sangat diperlukan sekali. Terutama yang saya lihat ya skill language, bahasa. Yang saat ini yang kita lihat yang sukses ya, alhamdulillah yang saya lihat beberapa pesantren-pesantren yang sudah tua itu malah mengalahkan sekolah-sekolah swasta yang sangat mahal sekali. Bahasa Inggris bagus, bahasa Arab bagus. Nah, ini yang kita harapkan, dua ini skill. Selain itu juga banyak skill lain ya, penulisan ya. Akademik tidak hanya ke sekolah saja, tapi juga bagaimana kita nanti suatu saat bisa memberikan output atau bisa memberikan impact yang positif ke komunitas. Nah, ini dengan cara menulis, dan ini jarang sekali yang kita lihat di sekolah-sekolah Indonesia, sedangkan orang-orang kita ini banyak yang berpotensi, punya potensi luar biasa untuk menulis gitu loh. Nah, balik lagi, tidak hanya akademik tapi juga skill, ditambah lagi dengan penanaman fondasi agama yang kita perlukan di sini untuk memperkuat karakter kita sebagai orang Indonesia, yang saya lihat seperti itu. Skill juga hanya bukan skill yang berkaitan dengan akademis sih, life skill juga penting. Maksudnya kenapa cuman kita berfokus kepada skill-skill yang akan digunakan masa depan? Kalau misalnya skill yang dasar kayak masak atau kenapa enggak houseware, maku, malu atau tentang electrical, itu kan skill dasar yang semua orang akan punya rumah misalnya. Dan pasti ada masalah listrik lah, ada masalah apa? Kenapa kita harus mengandalkan tukang? Kalau misalnya kita masalah basit itu dia bisa ngerjain sendiri. Kenapa? Artinya itu kan nggak pernah diajarkan di sekolah. Sedangkan kita lihat di sekolah di Amerika, di Inggris, mereka tuh punya laboratorium atau ruangan tempat motong kayu, ada laboratorium. Sebenarnya kita punya kita SMK betul. SMK, cuman kita mau integrasi. Kita mau SMK ini berintegrasi dengan sekolah-sekolah yang lain. Artinya tidak hanya saya ingin memiliki skill ini harus masuk SMK, enggak. Kita juga mau misalkan mau masuk pesantren nih, masuk sekolahan biasa, masuk sekolah ini, tapi ada juga yang bersifat untuk bisa memberikan tambahan nilai tambah untuk skill. Nah, ini kita perlukan juga. Soalnya hal dasar itu kan akan ditemukan semua orang di kehidupan dia masing-masing gitu. Kenapa harus menjurus gitu? Kenapa kita harus belajar elektrikal? Kenapa harus ke SMK? Gitu kan? Sedangkan kita menemukan kita punya rumah sendiri, kita punya rumah itu punya kelistrikan sendiri gitu. Kenapa harus masuk SMK dulu gitu supaya bisa itu hal-hal dasar saja, nggak perlu menjurus sampai ke mungkin membangun apa gitu, enggak. Yang dasar-dasar aja. Terus masak. Kayak laki-laki emang nggak boleh bisa masak. Ya kan? Jadi chef banyak jadi chef. Akhirnya setelah lulus dari sekolah banyak yang buta akan hal itu kan. Padahal itu skill dasar yang ketemu di setiap aspek kehidupan kita gitu. Betul banget. Itu yang masih saya lihat minim di sekolah-sekolah Indonesia. Sangat. Nah, lagi-lagi kalau bilang begitu sih larinya ke pesantren-pesantren yang sudah dari dulu mencetak yang seperti itu ya. Jadi promosi gontor. Ya alhamdulillah saya dulu dialamin di Madura dan saya banyak belajar masalah skill, terkait dengan skill juga. Dan saya gimana ya, satu hal yang saya benci di Indonesia adalah bullying. Paling saya benci saya merasakan bullying itu dari kecil sampai saya tahun 2000 saya kuliah sekolah di Madura, dan dari situ saya terlepas dari namanya bullying, dan bahkan saya termotivasi untuk terus menjadi juara. Dalam 1 tahun saya pernah menghasilkan piala
maksudnya menghasilkan 12 kali juara satu dalam 1 tahun. Nama saya dipanggil 12 kali juara satu ini, juara satu itu. Ini artinya penyetaraan sekolah di Indonesia itu masih belum benar-benar sama gitu. Ketika antum mau ke Jawa, antum bisa termotivasi untuk bisa menjadi orang yang baik, orang yang keren. Tapi ketika antum di daerah, antum terbuling oleh orang lain. Nah ini yang ya kita harapkan Indonesia lah bisa maju. Dan mirisnya banyak sekolah yang lebih memerhatikan masalah akademis, lebih baik anak-anaknya bisa juara di Olimpiade, bisa dapat nilai tinggi di UN, tapi mereka menutup mata tentang masalah bullying, tentang masalah yang terjadi, dan mereka mengatakan itu masalah biasa di sekolah gitu. Oh itu parah tuh. Bullying itu kita punya potensi banyak untuk masing-masing anak. Padahal masalah bullying ini sangat memberikan impact ya. Artinya betapa banyak orang punya potensi tapi terhalang gara-gara bullying ini. Ya, lagi-lagi. Dan mereka hanya fokus ke anak-anak yang Punya potensinya prestasi sudah bagus. kelihatan. Akademis dan segala macam. Sedangkan sidik jari semua orang aja beda-beda. Iya benar. Artinya semua orang tuh punya potensi. Iya. Artinya untuk menjadi orang yang baik itu tidak hanya satu orang gitu. Artinya semua itu punya hak untuk menjadi orang yang keren gitu loh. Akhirnya gapnya makin tinggi kan, orang-orang yang berpotensi di olah sama sekolah, yang nggak punya potensi, yang kira-kira yang dilihat nggak bisa apa-apa, ya akhirnya makin Betul. ke bawah gitu. Betul. Setuju sih Ana sih. Harusnya punya usaha. Iya, dengan solusinya tuh disebut tadi orang-orang pesantren semua nanti nih. Maksudnya ya mengelola sekolah. Ya ketemu lagi di bahasan kita berikutnya, insyaallah. Anak Madinah nanti. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.